Setelah proses hukum tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung, Taufik Hidayat terus bergulir. Berbagai pihak mendesak kasus diusut tuntas dan tersangka dijerat dengan hukuman maksimal. Akhir pelarian Taufik Hidayat, buron kasus penyekapan sadis selama 3 tahun, ditangkap tanpa perlawanan. Ia ditangkap di Majalaya Selasa malam setelah polisi membentuk tim khusus untuk mengejar Taufik. Polisi masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi dari keterangan tersangka. Karena keterangan tersangka saat ini tidak sesuai dengan keterangan korban. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras kasus penyekapan disertai penganiayaan ini. Habibur Rahman menyebut tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan meminta kasusnya diusut tuntas. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian, hingga pengajuan perlindungan saksi dan korban. Kementerian PPPA meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bagaimana hukum nanti harus ditegakkan berbasis hukum Undang-Undang TPKS, nanti KUHP yang berlaku. Tapi pada intinya hari ini kita bersama-sama ingin membangun kesadaran, membangun hati, membangun lingkungan yang sama-sama bisa punya hati untuk menjaga teman-teman yang ada di lingkungan kita, masyarakat. Tersangka penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat kini ditahan dan menghuni sel khusus di Polda Jawa Barat. Proses hukum masih berjalan dan tersangka akan menerima semua sanksi atau hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung kembali membuka mata kita tentang kekerasan dalam hubungan asmara yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Mengapa korban bisa terjebak begitu lama? Seperti apa kontrol yang dimainkan pelaku? Kita akan bahas bersama dengan kriminolog perempuan dan anak Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Hani. Selamat malam Mas Baim. Mbak Hani, ini kemarin polisi menyampaikan bahwa perilaku tersangka ini di luar kewajaran. Jika dilihat dari kondisi korban selama 3 tahun disekap, apa sebetulnya yang bisa jadi pemicu pelaku tega berbuat itu pada korban? Oke, baik. Kalau kita melihat ada banyak sekali motif yang disampaikan oleh para pengamat gitu ya, di antaranya adalah motif ekonomi. Tapi kalau saya melihat ini adalah coercive control gitu, di mana pelaku ingin menguasai korban secara utuh. Nah, masuknya coercive control ini tidak semata-mata dari awal sudah spekulasi korban dengan memberikan kasih sayang, cinta kasih, keamanan, kenyamanan seperti itu, sehingga korban menggantungkan diri kepada pelaku. Tapi lama-kelamaan ketika si korban itu sudah masuk dalam perangkap, maka coercive control ini dilakukan dengan melakukan upaya-upaya membatasi pergaulan, membatasi hubungan dengan orang lain dan secara sosial menjadi tertutup. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang memudahkan pelaku untuk melakukan penganiayaan. Nah, yang menarik adalah penganiayaan dilakukan selama 3 tahun. Ini penganiayaan yang bukan lagi kemarahan mendadak, bukan impulsivitas, tapi sesuatu yang memang sudah direncanakan dan dipelihara.
Nah, inilah yang membuat para masyarakat menjadi geram dan menginginkan pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Oke. Ada Demikian. perilaku manipulatif yang ditujukan oleh pelaku di awal, Mbak Hani. Iya. Iya, benar sekali. Nah, biasanya si korban ini nggak akan mau berdekatan. Ya, normalnya orang kan tidak akan mau mendekati atau menggantungkan diri terhadap orang-orang yang jahat dari depan ya. Tapi biasanya orang-orang seperti ini pasti menunjukkan kondisi-kondisi yang baik. Ditambah lagi memanipulasi harta. Memanipulasi harta itu yang sama-sama kita ketahui, dia mengambil kendaraannya, mengambil beberapa harta berupa uang dan lain-lain, dan memanipulasi datanya untuk digunakan sebagai pinjol. Dan ini kalau kita artikan bisa jadi ini menjadi motif ekonomi, walaupun motif itu biasanya tidak tunggal, bisa motif ekonomi dan motif yang lain. Tetapi kondisi-kondisi demikian bisa jadi digunakan oleh pelaku sebagai upaya untuk menjerat si korban. Bahwa korban akan bertahan karena menunggu kapan nih janjinya bahwa motor itu akan dikembalikan atau harta yang lain dikembalikan. Nah, ini yang disebut dengan manipulasi. Ditambah lagi memanipulasi keluarga. Dalam kurun waktu 3 tahun, pelaku ini korban tetap berhubungan dengan keluarga. Tetapi dalam bentuk teks, sementara kalau belum dalam bentuk teks, kita tidak mengetahui apakah teks itu yang menulis korban atau yang menulis adalah pelaku sendiri. Dan dalam bentuk teks itu, kita jadi tidak mengetahui atau korban tidak mengetahui apakah korban dalam kondisi baik-baik saja. Karena kalau dalam bentuk teks kan bisa ditulis apapun. Karena yang menunjukkan korban baik-baik saja atau anak yang berjalan baik-baik saja itu ketika dia bisa berkomunikasi dengan baik, tanpa paksaan, tanpa kekangan, dan bisa menunjukkan emosi yang bebas. Nah, ini yang diketahui. Jadi artinya kalau visual dalam bentuk video gerakan itu bisa terbaca. Nah, saya ingin Anda apakah bisa membaca sedikit nih, Mbak Hani, soal gerakan atau bahkan penyampaian keterangan yang disampaikan oleh pelaku ketika kemarin ditangkap, kan ramai sekali tersebar luas di media sosial. Ada kecenderungan apakah pelaku ada menyembunyikan sesuatu atau masih bersikap tenang tidak, yang Anda bisa baca di situ, Mbak Hani? Oke, baik. Kalau saya melihat pelaku sepertinya tenang-tenang saja pada saat ditangkap gitu ya. Tapi ini kita perlu kehati-hatian karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilihat secara langsung oleh kriminolog atau pengamat-pengamat yang lain. Yang bisa melihat adalah ahli gestur atau psikolog yang akan menangani pelaku gitu ya. Tapi dalam kriminologi ketika seseorang yang sudah ditangkap tapi dia sudah tenang-tenang saja padahal dia sudah melakukan kekerasan sejak lama, bisa jadi dia sudah menormalisasi kondisi itu, menetralisasi apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia meyakini bahwa yang dilakukan terhadap korban itu adalah yang sudah seharusnya dilakukan oleh pasangan. Bahwa kekerasan itu memang harus dilakukan untuk mendisiplinkan misalnya, untuk mengarahkan, dan hal-hal lain yang ternyata itu salah tapi dia yakini bahwa itu segala sesuatu yang benar. Lalu ada hal lain yang ditunjukkan dalam ketenangan itu bisa jadi karena dia memang sudah mempersiapkan dalam pengendalian emosi, lalu menjaga citra diri, atau belum sepenuhnya menyadari konsekuensi berat yang ada di depannya. Tapi dengan orang-orang yang tadi Anda jabarkan bisa tapi yang jelas tahun dia memanipulasi seorang. Ya. Oke, Mbak Hani, dengan tadi yang dijabarkan karakteristiknya, bisa dideteksi tidak? Maksudnya bisa diantisipasi ketika kita ada relasi, ada hubungan dengan orang-orang yang seperti tadi manipulatif dan bahkan cenderung ke arah tindak pidana? Ya, biasanya orang-orang seperti ini pasti bermuka manis dan bermulut manis di depannya ya, karena untuk menjerat korban. Tapi ada hal-hal lain yang tetap harus kita pahami dan kita harus berjaga-jaga gitu ya, bahwa ini adalah warning gitu. Yang pertama adalah ketika korban dalam hubungan partner dengan laki-laki dan perempuan ini ya, atau siapapun deh gitu ya, dia sudah mulai mengisolasi, mulai cemburuan, mulai menggunakan handphonenya itu membatasi penggunaan media sosial dan lain-lain, atau membatasi berhubungan dengan keluarga atau hubungan sosial dengan teman-temannya. Nah, kondisi-kondisi ini memang memang dipersiapkan oleh pelaku untuk membatasi korban dengan orang lain sehingga dia punya kuasa untuk melakukan penganiayaan atau melakukan kekerasan.
Karena seseorang yang jauh dari keluarga atau teman-teman, dia tidak akan bisa melapor. Ditambah lagi dengan ancaman, dengan intimidasi, dan hal-hal lain yang membuat si korban jadi merasa tidak berguna, tidak akan diterima oleh orang lain. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat korban tidak bisa lari dari pelaku. Itu termasuk jadi kontrol sosial yang lemah di lingkungan sekitar juga membuat pelaku dengan leluasa berbuat tega pada korban. Ya, benar sekali, Mas. Jadi proses terjadi kejahatan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pelaku yang termotivasi, yang kedua korban yang rentan, yang ketiga adalah absence of capable guardian. Artinya kontrol sosial ini sangat-sangat lemah. Bukan berarti kita melimpahkan kesalahan terhadap sosial, karena kesalahan semuanya tetap terhadap ada di pelaku gitu ya. Tapi masyarakat kita sekarang memilih untuk menjadi bystander. Mereka mengetahui atau mereka mendengar selentingan ada kejahatan atau kekerasan, tapi mereka memilih diam karena menganggap itu bukan urusan dia dan berharap ada orang lain yang bisa melaporkan. Nah, tunggu-tungguan ini yang membuat orang-orang menjadi para korban ini menjadi tidak bisa mendapatkan pertolongan dengan segera. Apakah itu karena beririsan dengan yang namanya privacy? Bisa jadi seperti itu. Nah, ini privacy yang tidak tepat gitu ya. Mereka menganggap bahwa ini privasi orang, ini adalah dapur orang, ini adalah hubungan antar keluarga. Tapi bahwa KDRT atau kekerasan itu bukan masalah pribadi, itu masalah sosial gitu. Ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat, bahwa yang namanya korban itu tidak akan mampu meminta pertolongan gitu ya. Apalagi kalau kondisinya sudah sangat-sangat parah. Kalau misalnya masih ada warning, oh ini orang ini red flag nih, ada kesadaran penuh dan dia masih punya kekuatan, itu masih mungkin bisa melaporkan sendiri. Tapi kalau sudah berlangsung sekian tahun, sepertinya masyarakat tetap harus bisa diedukasi. Kepada siapa mereka harus melapor, karena menegur sendiri itu sangat-sangat beresiko. Jadi mungkin dari kementerian atau pihak-pihak terkait memberikan edukasi sampai ke akar rumput. Bagaimana mengenali kejahatan di sekitar kita dan kemana mereka harus melaporkannya. Mbak Hani, yang paling nyata atau konkretnya misalkan yang terlihat batasnya di mana, limitnya di mana ketika ini harus dilaporkan? Kalau kita melihat ada anggota di lingkungan kita, ada orang yang sangat-sangat tertutup, sering terdengar keributan gitu ya, berantem yang keras gitu ya, sering terdengar tangisan gitu, atau kondisi-kondisi yang mungkin kita lihat sebagai sesuatu yang luar biasa gitu, sering ke dokter atau hal-hal yang lain, atau anak-anak dengan luka-luka tertentu, atau ibu-ibu pun ya dengan luka-luka tertentu. Kondisi seperti ini sudah seharusnya dilaporkan kepada RT atau RW, karena kalau menegur secara pribadi, menolong secara pribadi itu sangat beresiko. Nah, inilah Mas yang tadi saya sampaikan. Bagaimana cara menolongnya itu masyarakat kan tidak ada yang tahu gitu ya. Mereka kan merasa bahwa ini privasi orang, ini harus diedukasi. Mbak Hani, ini kemudian yang juga penting bagaimana orang harus sadar kekerasan sosial. Terakhir Mbak Hani, ini soal pemulihan korban, bagaimana Anda melihat pemulihan seperti apa yang harus dilakukan terhadap korban dan perlindungannya ke depan? Kalau pemulihan kita melihat harus pemulihan secara menyeluruh. Yang pertama pemulihan secara fisik pastinya ya, karena bagaimanapun juga kita melihat kondisinya seperti itu. Yang kedua secara psikologis. Yang ketiga, dia harus mendapatkan kepastian hukum, karena bagaimanapun juga ini adalah kasus yang sangat besar dan kasus yang sangat-sangat berat. Yang keempat, baru reintegrasi dengan secara sosial gitu ya, bahwa masyarakat tetap harus bisa menerima korban. Dan yang tambahannya adalah bagaimana sekarang ada bantuan terhadap keluarga, karena bagaimanapun juga yang mengalami trauma bukan hanya korban, tapi keluarga juga gitu ya. Ini yang harus dilakukan. Nah, kalau secara hukum ya ini harus mendapatkan hukum yang sangat-sangat berat, karena banyak sekali poin yang harus diselesaikan gitu ya. Ada dari tindak pidana, penganiayaan, perampasan kemerdekaan, tapi pasal-pasal yang dikenakan pastinya disesuaikan dengan hasil penyidikan dan dari kejaksaan yang pastinya lebih tahu berapa vonis yang diberikan kepada pelaku. Saat ini proses hukum tengah bergulir dan tentu desakan dari berbagai elemen masyarakat juga meminta agar pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Semoga ini bisa memberikan rasa keadilan tentu bagi korban dan juga keluarga korban. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, Kriminolog Anak dan juga Perempuan telah bergabung dan juga memberikan pandangan di program Kupas Malam hari ini.